Halo teman-teman, perkenalkan saya Niki Karunia dengan NIM V1323059. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari Business Analytics. Yuk simak langkah-langkahnya. Langsung saja, yang pertama di sini ada linear regression. Di sini kita mencari berapa sih skornya jika durasinya 3 dan seterusnya. Oke, kita masukkan rumus coefficient of slope di sini sama dengan Linus lalu kita blok di bagian skor, titik koma, kita blok di bagian durasi, titik koma, kita pilih yang true, titik koma, kita pilih yang false, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul coefficient of slope-nya 5,25 sekian. Coefficient of intercept-nya kita masukin rumus dulu, kita blok di sini. Insert, scatter, tanda plus, trend line, more option, kita klik display equation on chart, display R squared value on chart. Warnanya kita ganti merah biar kelihatan ya. Nah, di sini 67,162 ini adalah coefficient of intercept-nya. Nah, sudah. Lalu kita masukkan rumus di sini. Sama dengan coefficient of slope dikali durasinya ditambah coefficient of intercept. Jangan lupa kita kunci ya. Kita kunci. Nah, lalu klik enter. Nah, sudah muncul 98, sekian. Kita tinggal tarik saja. Nah, udah muncul semuanya. Kita bulatin. Oke, ini dia hasilnya. Baik, yang selanjutnya di sini ada linear regression hypothesis testing. Langkah yang pertama, kita masuk dulu ke data, lalu pilih data analyze. Pilih yang regression. Untuk key range-nya di sini kita masukin yang keputusan pembelian. Terus input X-range-nya di sini kita masukin dari iklan radio sampai iklan koran. Label di sini kita checklist. Lalu kita di sini tetap new worksheet. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk outputnya. Di sini kita akan interpretasikan untuk nilai yang R square, significance, koefisien, dan juga p-value-nya. Kita beri warna dulu di sini.
Nah, kita interpretasikan untuk yang R square dari nilai R square memiliki nilai sebesar 0,5705 yang berarti variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y sebesar 57,05% dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, sedangkan 42,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu untuk yang significance, kita lihat dari tabel ANOVA. Ketahui nilai significance F sebesar 0,0463 yang dapat disimpulkan. Kita spasi bahwa secara simultan variabel X1 X2 X3 terpengaruh memiliki positif dan signifikan terhadap variabel keputusan
pembelian konsumen atau variabel Y. Nah, lalu di sini untuk koefisiennya dan p-value-nya. Yang pertama ada iklan radio. Atau X1 variabel X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,19Q4 dan nilai p-value sebesar 0,642, yang mana p-value tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Lalu yang kedua, tadi saya geser ya teman-teman. Di sini ada digital marketing. Atau variabel X2 variabel X2 memiliki nilai koefisien 26,870 dan nilai p-value sebesar
0,007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Y. Yang ketiga, di sini ada iklan koran atau variabel X3. Variabel X3 memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637. Yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 variabel X3 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan pada variabel keputusan pembelian atau variabel Y.
Nah, ini dia interpretasi tadi dari R square, significance, koefisien, dan juga p-value. Sekarang kembali ke sheet 1. Ini datanya kita blok, kita copy, kita paste di SPSS. Nah, jika sudah, kita masuk ke variabel view. Kita ganti di sini namanya menjadi X1, X2, X3, dan Y. Nah, lalu di labelnya sini kita tulis tadi iklan radio. Lalu ada digital marketing. Lalu ada iklan koran. Dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Lalu bagian measure X1 sampai X3 pilih yang scale. Nah, jika sudah, kita bisa kembali ke data view. Lalu pilih analyze, pilih regression, dan linear. Nah, kita masukkan di sini. Keputusan pembelian masuk ke dependent, iklan radio sampai terakhir masuk ke independent. Jika sudah, kita masuk ke statistik. Klik yang collinearity diagnostic. Klik continue, lalu masuk ke plots. Nah, di sini yang bagian Y kita masukkan as receipt. Bagian X kita masukkan spread. Lalu kita checklist histogram dan normal probability plot. Klik continue, lalu klik save. Di sini kita checklist yang unstandardized, yang residual. Jika sudah, kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini outputnya muncul ya, teman-teman. Kita lihat di bagian histogram sini. Ini polanya berbentuk lonceng atau gunung. Maka dapat disimpulkan datanya ini digunakan dalam penelitian dan terdistribusi secara normal. Lalu di sini ada tabel p-plot. Nah, terlihat bahwa datanya ini sudah tersebar di sekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan melihat tabel Kolmogorov-Smirnov-nya, tapi karena belum ada, maka kita akan munculkan. Kita kembali dulu ke SPSS. Nah, di sini muncul data baru, kita bisa blok dulu, lalu masuk ke analyze. Di sini kita pilih yang non-parametric test, lalu pilih yang
legasi dialog, lalu yang one sample KS. Nah, di sini kita masukkan yang unstandarized residual ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya di npartest. Nilainya di sini 0,078 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal dan tidak terjadi gejala normalitas. Selanjutnya kita akan melihat uji multikolinearitas apakah variabel X1, X2, dan X3 itu saling berkolerasi atau tidak. Kita lihat di tabel koefisien. Nah, kita lihat dari nilai fifth-nya ya, ini masing-masing variabel harus lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi itu harus lebih besar dari 0,1. Dapat kita lihat masing-masing variabel X-nya ini tidak saling berkolerasi dan data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya kita melakukan uji heterokedastisitas di scatter plot ya. Di sini data tersebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, uji hipotesis pada model summary. Nah, nilai R-square-nya di sini 0,571, maka dapat disimpulkan keputusan pembelian konsumen atau variabel Y dipengaruhi oleh variabel iklan koran, digital marketing, dan iklan radio. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu kita akan melihat signifikasi simultannya di sini dari tabel ANOVA. Nah, di sini nilai signifikasinya sebesar 0,046 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan secara bersamaan bahwa X1, X2, dan X3 itu memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Selanjutnya kita akan melihat signifikasi parsialnya berdasarkan tabel koefisien. Nah, iklan radio memiliki p-value sebesar 0,641 yang mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Lalu di sini digital marketing p-value-nya ada 0,008 yang mana lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa X2 secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lalu yang terakhir ada iklan koran, ini p-value-nya ada 0,638 yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X3 secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel Y. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke data logistik regression binary. Nah, ini seberapa berpengaruh umur itu ke subscribe. Kalau 0 itu no subscribe, kalau 1 itu subscribe. Kita blok dulu. Kita copy. Nah, setelah sudah, kita masuk ke variable view. Di sini kita ganti namanya menjadi X. Lalu yang bawah subscribe. Nah, lalu desimalnya diubah menjadi 0. Lalu value-nya kita isi di sini 0 to no subscribe.
kita add, lalu 1 itu subscribe. Kita add, lalu kita klik OK. Lalu di bagian measure, kita pilih scale yang atas, yang bawah kita pilih yang nominal. Setelah sudah, kita kembali ke data view, kita masuk ke analyze, pilih yang regression, lalu binary logistic. Sudah muncul, subscribe masukkan ke dependent, egg masukkan ke covariates. Lalu klik save, checklist yang probabilities, group membership, klik continue. Nah, lalu klik option. Di sini kita checklist classification plot, Hussmer-Lamshaw, case-wise listing of residual, correlation of estimates, iteration history, CI-nya ini biarkan 95%. Kita klik continue. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, teman-teman, di sini muncul hasil outputnya ya. Kita lihat di blok 0 ya, teman-teman. Beginning block di iteration history. Di bagian main 2 log likelihood ini nilainya 45 ya, teman-teman, koma sekian. Kita bandingkan dengan blok 1. Nah, di sini di main 2 log likelihood-nya nilainya 39, sekian. Artinya data yang digunakan semakin baik karena di blok 0 angkanya itu besar, kemudian di blok 1 itu angkanya semakin kecil. Maka data yang digunakan itu semakin baik atau presisi. Kita lihat omnibus test. X-nya ini di angka 0,009 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X mempengaruhi signifikan keputusan subscribe terhadap subscribe atau tidaknya subscribe. Data ini cocok ya, teman-teman. Kalau kita lihat model summary-nya, kita lihat Nagel curve-nya ini sebesar 0,228, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Y mempengaruhi subscribe-nya sebesar 0,228%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu kita lihat Hussmer and Lamshaw, nilai signifikasinya ini sebesar 0,802, yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi data ini sesuai dengan modelnya. Lalu kita lihat classification table. Nah, di bagian overall percentage ini sebesar 78, kita dapat memprediksi ketepatan data kita sebesar 78. Lalu kita lihat variabel in the equation di sini. Signature X-nya ini sebesar 0,019, yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tua, semakin besar juga untuk subscribe. Baik, teman-teman, kita masuk yang terakhir, yaitu machine learning. Jadi di sini kita diminta untuk mengisi performa. Di sini ada yang masih kosong di nomor urut 11 ke bawah.
Langsung saja ya teman-teman. Kita masuk ke analyze. Kita pilih yang neural networks, pilih multiplier perceptron. Nah, lalu kita masukin ke skor kinerja karyawan, itu ke dependent variable, dan sisanya itu masuk ke covariates. Nah, kalau sudah, kita lihat partition, oke aman. Lalu kita lihat arsitektur, aman. Kita lihat yang training juga aman. Outputnya kita di sini sudah checklist ya teman-teman. Sama jangan lupa di independennya kita checklist. Lalu untuk bagian save, ini di save predict value kita checklist. Kalau sudah, kita kembali ke variabel, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk outputnya. Bisa dilihat di sini di case processing summary, sampel trainingnya 70, persennya 70%, sampel testingnya 30, persennya 30%, validnya 100, persennya 100%, exclude-nya data yang kosong itu ada 15, totalnya yaitu 115. Lalu di bagian network information, kita lihat di bagian hidden layer di sini number of hidden layer-nya 1, number of units in hidden layer-nya ada 3. Nah, ini adalah gambar yang dihasilkan. Nah, kita lihat di bagian model summary. Di bagian training percent incorrect prediction ini ada 34,3%. Di bagian testing di bagian persen incorrect predictions ini ada 53,3%. Nah, di sini nilainya masih besar, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi ini masih belum akurat. Lalu kita lihat independent variable importance. Nah, ini faktor apa yang paling mempengaruhi karyawan? Di sini yang paling besar ada 100% yaitu intelligence quotient atau IQ. Nah, lalu yang kedua ada ketelitian 56,5%. Jadi, yang kedua yang paling besar yaitu ada di pengalaman kerja 81,5%. Lalu untuk faktor-faktor yang lain tidak terlalu besar, jadi tidak mempengaruhi performa karyawan. Biasanya ada normalized importance. Nah, di sini yang paling tinggi ada IQ 100%, lalu ada pengalaman kerja 80% dan yang lainnya. Lalu kita kembali ke SPSS awal. Nah, di sini muncul data baru. Dan datanya ini masih belum bisa dipercaya, masih belum akurat gitu. Kita blok dulu, coba untuk kita hapus. Kita lakukan analisis ulang. Seperti tadi ya teman-teman. Analyze neural networks multi-layer perception. Nah, di sini kita kurangi saja yang tidak mendominasi. Kan tadi yang mendominasi ada intelligence sama pengalaman kerja. Nah, kita buang saja di sini.
Sudah ya, di sini aman, aman ya, aman, sudah aman, aman. Oke, kita klik oke. Nah, ini dia hasil analisis ulangnya. Bisa kita lihat ya teman-teman di case processing summary, sampel trainingnya 76, persennya 76%, naik ya teman-teman. Untuk sampel testing juga, ini ada 24, persennya 24%. Lalu yang selanjutnya kita lihat yang network information. Di sini hidden layer-nya number of hidden layer 1, number of units hidden layer 4. Yang sebelumnya itu 3 ya teman-teman, jadi mengalami kenaikan. Lalu di sini gambar yang dihasilkan juga berbeda. Lalu di modal summary, training percent incorrect prediction-nya 19,7%. Lalu untuk testingnya, percent incorrect prediction-nya nilainya 25%. Nah, ini nilainya sudah rendah, jadi hasilnya ini sudah dapat dikatakan akurat karena kurang dari 30%. Lalu yang independent variable importance di sini IQ-nya ada 100%, pengalaman kerja ada di 59,1%. Lalu untuk normalize importance-nya IQ-nya ini ada di nilai 100%, pengalaman kerja ada di 59,1%. Selanjutnya kita kembali ke SPSS awal. Nah, di sini dia udah berubah. Di sini perbedaannya jadi cuman dikit-dikit aja. Tuh, selisihnya 1. Kita scroll ke bawah. Oke, jadi kesimpulan di sini jika ingin merekrut pasti dilihat dari performanya. Jadi misal ingin merekrut 2 orang gitu, kita ambil yang paling tinggi di sini. Nomor urut 15 sama 14. Kalau ingin mengambil 4 orang ya 4 orang terbesar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.